ثم الموعظة الحسنة الثانية سوف يأتي بها فضيلة الشيخ مسجزلي بن شيخ عمر بيروي بشيبان. الوقت والمكان عليه فلتفضل مشكورا. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim wa khususan para habibana Habib Petrus bin Ali Baharun wal muqaddamin wal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berkumpul memperingati Idul Khatmi. Mudah-mudahan mendapat barokahnya mengadakan Idul Khatmi, dijadikan kita menjadi lebih himmah, diakui sebagai ashab atau muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Idul Khatmi adalah pendapatan wirid lazim, yaitu tahun 1996 Hijriah. Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu, beliau khalwat, beliau tidak keluar dari kamar selama 8 bulan. Sedangkan dalam keadaan Syekh guru kita ini umur 7 tahun sudah hafal Quran dengan jayyidan, dengan fasih, kemudian mempelajari, memahami, bahkan sampai mentafsiri Al-Quran, sampai menjadi mufti. Selanjutnya berguru ke sana kemari ke seluruh dunia, Mekah, Madinah, dan sampai di Mesir, sempat mengikuti Thariqat Al-Khalwatiyah. Kemudian pulang ke Aljazair, ke kota namanya Buzangun, kota Buzangun. Di sana khalwat 8 bulan, dijumpai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan oleh Kanjeng Nabi yaitu istighfar 100 kali dan selawat apapun, selawat bi ayyi sighah, di situ sebut selawat 100 kali. Kemudian 4 tahun kemudian, yaitu tahun 1200, jadi 1196 genap 1200 Hijriah, beliau ditambah wiridan la ilaha illallah 100 kali. Itulah proses pendapatan wiridul lazim yang diwajibkan kepada orang yang sudah talqin thariqah Tijani. Artinya ditempuh dengan susah payah. Khalwat dulu, ditempuh dengan keadaan yang beliau, masya Allah, beliau Syekh Ahmad Tijani
adalah turunan Rasulullah Al-Hasani yang ke-24. Jadi itu guru kita yang diberikan Rasulullah kepada kita, yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi kepada Syekh Ahmad Tijani, anta waladi haqqan wa anta waladi haqqan wa man anta habibi wa man ahabbaka fa huwa habibi, ashabuka ashabi, talamiduka talamidi. Anta ya Ahmad waladi adalah anakku, wa anta habibi dan engkau adalah kekasihku. Dan siapa yang mencintai engkau wahai Ahmad adalah bahwa habibi, wa ashabuka ashabi, wa talamiduka talamidi. Ini adalah pemberian dari Kanjeng Nabi. Ini adalah sertifikat yang mantap, yang tidak bisa diganggu gugat, dan sudah disepakati, dipercayai oleh ulama-ulama besar seluruh dunia. Di antaranya yang mungkin sudah terkenal, yang dari ini Sayyid Muhammad Al-Habib Al-Masri. Beliau ulama besar, bahkan termasuk mufassir, punya tafsir Al-Quran, banyak karangan-karangan kitabnya. Beliau mengikuti thariqah At-Tijani, dan termasuk Syekh Umar Mas'ud. Beliau ulama ahdul ulama, adalah satu-satunya ulama yang di Sudan termasuk mewakili negara, dan itu kalau menghadapi dengan Wahabi atau ulama Wahabi, beliau yang menghadapinya. Ini ulama dari Sudan. Ini ulama-ulama yang kita jumpai, belum ulama-ulama yang dulu, yang termasuk disebut samanya ashos. Samanya ashos adalah seperti Syekh Ali Harazim, Syekh Ali At-Tamasini, Syekh Muhammad Buthalib Walid, dan ilahi. Di situ ulama-ulama yang besar-besar, termasuk yang saya hafal ini adalah Syekh Muhammad Buthalib Walid. Beliau adalah bisa disebut wali besar, ulama besar. Amaliyahnya, perilakunya, kalau sholat ini di dalam rukuk dan sujudnya banyak tasbihnya sampai 27 kali dalam rukuk dan sujudnya. Makanya orang Tijani ini kalau sholat mohon tolong ya, tadi tolong bitartil al-aqol salah sama roh, al-aqol salasa marroh. Ini mestinya hendaknya menjadi ciri khas orang Tijani. Walaupun secara hukum di Indonesia Syafi'i boleh diqadri subhanallah, itu sah, walaupun marrotan, walaupun satu kali subhanallah itu sah. Tapi kita dianjurkan sebagai Tijaniyun hendaknya jangan kurang dari tiga kali. Ini yang dilakukan oleh termasuk samania ashos, yaitu Syekh Muhammad Buthalib Walid. Ini setiap rukuk dan sujudnya tasbihnya 27 kali. Kemudian beliau kalau wirdul lazim, tadi saya ceritakan bahwa mendapat wirdul lazim ditempuh dengan 8 bulan. Ini kita hendaknya apal ini dengan. Tadi kita mengamalkan wirdul lazim ini apal, mengerti proses dan dari mana. Dari mana wirdul lazim, dari mana? Adalah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditempuh dengan lamanya 8 bulan. Itu supaya kita himmah. Kemudian termasuk samanya asbos, Syekh Buthalib Walid ini kalau membaca wirdul lazim saaten 2 jam. Jadi setidak-tidaknya walaupun kita semuanya, saya kira nggak mungkin kalau 2 jam, nggak mungkin kalau saya. Tapi minimal jangan 2 jamnya, dipotong beberapa kali lipat itu. 20 menit aja lah, tolong sholawat fatih ya. Kalau 20 menit dengan sholawat fatih, wah masih kelamaan. Kalau kita sebagai sukutul wajib, yakni menggugurkan kewajiban,
Ya tidak apa-apa dengan selawat Jibril ya sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Nah, ini menunjukkan as-samha, menunjukkan keleluasan, ketoleransian sesuai zaman. Berarti hiya as-samka tarekat Tijaniyah ini as-samka. Mulanya tarekat Tijaniyah ada nanti sampai di zaman Al-Imam Mahdi Al-Muntazor. Tapi tarekat Tijaniyah nanti akan berlangsung lestari berjalan terus sampai zamannya Imam Mahdi Al-Muntazor. Mungkin kalau dianalisa, ini as-samkah tadi. Dulu kalau di beberapa perusahaan, saya kira di zaman-zaman kecil saja itu tidak ada istilah shift atau sip-sipan. Kalau sekarang ada sip-sipan. Ada masuk jam 7 pulang jam 2, jam 2 pulang jam 8, jam 8 pulang subuh. Lah ini tarekat Tijaniyah samkha bisa diamalkan oleh siapapun dan di zaman kapanpun. Seperti membaca wirdul lazim, kapankah itu? Ada batasan kapan dimulai wajib adalah setelah ba'da sholat subuhi al-mukhtar ila waktu duha. Yang sore ba'da sholatil asri ila isya hadza waktul mukhtar, waktu yang afdol. Yang wajibah 24 jam, dikasih waktu 24 jam. Jadi sip-sipan masuk di perusahaan jam berapa aja bisa diamalkan di saat setiap kapan saja. Ini namanya as-samha. Kemudian zikir la ilaha illallah, mohon diperhatikan. Ayo bareng-bareng saya juga doakan bisa merhatikan hari Jumat. Jangan sampai kita menjadi gemampang atau sembrono. Sembrono hari Jumat kita sebagai ikhwan Tijaniyah, tapi kita berlaku yang tidak merhatikan. Nanti bagaimana? Mestinya kita perhatikan, kita milih, kita tata waktu itu. Hendaknya habis sholat Jumat mungkin makan siang, terus kemudian istirahat pagi yang tidak bekerja. Ini kita hendaknya kita perhatikan karena hari raya Jumat. Hari raya Jumat ini memang tidak ada kata-kata yang seperti kepada wirdul lazim atau wajibah. Kalau wirdul lazim istilahnya kalau kita tinggalkan maka wajib qadha daiman. Ad-dahr selamanya berarti punya hutang harus nyaur. Tapi kalau hari Jumat tidak ada begitu. Ada jabir itu insya Allah dengan salat Fatih 1000 kali. Tapi itu bukan mengkodoi juga. Namanya jabir itu menambali atau mengganti. Nah ini hari raya Jumat ini kadang-kadang kita ini tidak merhatikan seperti perhatian kita kepada wajibah dan lazim. Jadi walaupun ini tidak bisa dikodoi, tapi ingat dengan siapakah hari raya Jumat itu? Dengan 70.000 malaikat di belakang kita, dengan semua para wali di belakang kita. Ini adalah dirawi Rasulullah, dirawi Syekh Ahmad Tijaniyah radhiyallahu anhu. Ini adalah keistimewaan. Jadi hendaknya ini kita selalu di hati kita. Seperti perintah guru kita yang syarat masuk tarekat nomor 2 adalah al-muhafadzah ala sholatil khamsi. Menjaga sholat 5 waktu. Perhatikan qobliyah ba'diyah. Pertama yang wajib. Jadi yang kita perhatikan hendaknya benar-benar kita perhatikan ini yang diwajibkan oleh syariat. Seperti juga termasuk syarat mengikuti tarekat Tijaniyah adalah birrul walidain. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana, termasuk syarat dalam tarekat Tijaniyah. Ada syarat-syarat di dalam mengikuti tarekat Tijaniyah ada 40. Yang 2 hubungan dengan saksiyah. Saksiyah adalah sosial, adalah kepribadian. Bagaimana kita dengan semua muslim, bagaimana kita dengan orang-orang yang tidak muslim, bagaimana kita kepada sesama ikhwan. Apakah kita harus jelek hubungan dengan orang yang muslim? Kita disuruh
Jadi orang Tijani juga dianjurkan untuk kita berbaik dengan siapapun, walau kufar, walau lil kufar. Mulanya di dalam kitab Fathur Rabbani di awal bab Al-Adab Al-Matlub itu, seandainya orang Tijani ini melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam kitab-kitab Thariqat Tijani, maka Allah pasti menyukainya, Kanjeng Nabi mesti menyukainya, Syekh Ahmad Tijani mesti menyukainya, apalagi Ikhwan sama Ikhwan mestinya sama-sama menyukai. Nah, ini kalau kita tidak aril, tidak cacat, ya, kalau kita benar-benar melakukan apa yang di dalam Thariqat Tijani. Saya ingat jauhnya Syekh Muhammad Al-Habib, ya. Waktu Khalaqul Muqaddam, ini putranya Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu an, jadi datuknya Syekh Muhammad Al-Habib. Namanya Syekh Muhammad Al-Habib. Jadi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, guru kita ini yang tertulis di dalam kitab Buyatul Mustafid, Najlaini Manhalaini. Jadi punya dua putra. Satu namanya Said Muhammad Al-Kabir, mata syahidan fi sigorihi, yaitu beliau meninggal di dalam peperangan. Jadi kakaknya Syekh Muhammad Al-Habib ini namanya Syekh Muhammad Al-Kabir. Ini meninggal syahid di dalam perang. Ini masih usia muda. Yang satu Syekh Muhammad Al-Habib. Jadi semua abna-abna Syekh ini adalah cucunya Syekh Muhammad Al-Habib, datuknya Syekh Muhammad Al-Habib yang biasanya dengan kita di sini tuh. Nah, ini beliau cerita pernah Sayyid Muhammad Al-Habib, putranya Sayyid Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ada orang mau talqin. Ada orang mau talqin. Ini beliau sementara itu menolak. Sebentar, apakah aku ini sudah sesuai mengikuti Thariqat Tijani? Padahal Syekh Muhammad Al-Habib itu sudah putranya Syekh Ahmad Tijani, sudah dijamin oleh Rasulullah. Jadi putranya dua ini, putranya Syekh Ahmad Tijani dua ini dijamin oleh Rasulullah, dijamin ma'rifatillah, dijamin makrifat pada Allah. Bicara Jawa ini dijamin tadi wali besar, wali kutub, dijamin makrifat sing jamin Kanjeng Nabi. Dan putranya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ini lo dimintai takdir sebentar, ya. Sudahkah saya ini sesuai mengikuti Thariqat At-Tijani? Itu sudah sembarang, sudah apa Quran dan sebagainya. Ahli wiridan ini enggak kayak kita. Ini masih takut, masih merasa apa saya ini sudah sebagai muridnya Syekh Ahmad Tijani. Ini cucunya yang dijamin wali, yang jamin adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain. Jadi minimal kita itu hendaknya memperhatikan yang diwajibkan. Perhatikan yang diwajibkan adalah wirdul lazim, hailal Jumat. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau hailal saya Jumat ini kurang dari 1000, padahal al-aqol 1000. Padahal di dalam al-iro'ah, kalau kurang dari al-aqol minal alum, tidak dianggap sebagai mengamalkan hailalah Jumat. Jadi saya tidak mengatakan batal. Saya katakan di dalam iro'ah itu tidak dianggap mengamalkan hailalah Jumat. Maksud saya jangan dianggap walaupun tidak kewajiban seperti kewajiban lazimah dan hailalah, tapi jangan disembronokan. Ayo kita hormat hari Jumat setelah sore itu. Bahkan diserahkan di kitab Ar-Risalah Asy-Syafiyah. Itu di situ seandainya ada orang kerja di beberapa perusahaan, tapi kita menjadi karyawan perusahaan,
Kemudian di situ kok tidak bisa mengamalkan hari raya Jumat. Di situ insya Allah yang saya ingat bukan dibatalkan, tapi begini. Dungo, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang supaya kamu bisa mengamalkan hari raya Jumat. Ini di kitab Ar-Risalah As-Syafiyah. Insya Allah yang saya pahami begitu. Jadi apa? Jadi saking sangat dimohon untuk memperhatikan hari raya Jumat. Jadi walaupun kita bekerja di beberapa perusahaan, dulu saya kalau ditanya, gitu, masa nggak bisa? Saya masih belum menerangkan takbir yang ada di dalam Ar-Risalah As-Syafiyah itu. Saya jawab, usahakan bisa, betul bisa diamalkan kalau memang kita harus bisanya itu dengan kalimat Allah itu sah, karena saking diperintahnya untuk mengamalkan hari raya Jumat. Mulanya saya kembali kepada hiya as-samha. Tariqat Tijani ini bisa diamalkan di atas mobil, hatta hari raya pun bisa di atas mobil, wajibannya di atas mobil, boleh. Ini as-samha. Jadi kemudian kalau terpaksa di atas, maka membaca la ilaha illallah mufrad, istilahnya Allah 1000 kali. Loh, kok wajibannya gimana? Bisa dibaca nanti kalau sudah nyampe, atau mungkin barangkali kalau istirahat. Kalau yang sudah harus di situ, maka kita membaca wajibah dengan sholawat Fatih 20 kali. Ini as-samha, toleransi bisa menyesuaikan dengan keadaan dan zaman. Bisa tinggal kita yang sudah berikan kemurahan, diberikan keistimewaan. Mulanya kita harus bersyukur, ya. Alaikum bisyukrillah fi kulli lahdatin. Kita dijadikan oleh Allah hamba yang muslim, hamba yang mukmin. Lebih-lebih kita diberikan, kita mau mempercayai dan mengamalkannya Tariqat At-Tijaniyah, karena merupakan ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tariqat Tijaniyah adalah bimizan syar'an fazimu idza sami'tum anni syai'an minni fazinu bimizan syar'. Yakni sudah sesuai dengan syariat, dengan syariat. Karena itu saya ingat dahulunya salah satu dari ulama-ulama yang sudah pernah di Indonesia ini adalah hidayah. Tariqat Tijaniyah adalah hidayah. Walaupun dengan ada as-samha, walaupun dengan adanya beberapa rukhsah, beberapa kemurahan, wirid lazimanya bisa ditempuh dengan 8 menit sampai 10 menit. Tapi juga masih ada yang tidak mengamalkannya. Salah enggak salah, enggak apa-apa. Cuma ini adalah keistimewaan yang sangat istimewa. Bayangkan dengan kita mengamalkan disita waktu pagi, itu pun diberi waktu sampai sore. Yang sore diberikan waktu sampai menjelang subuh. Mendapat jaminan hudurul muzaffar inda sakratil maut. Ini tidaknya di hati kita selalu. Ya. Hati di dalam kita, karena kita nanti pasti akan memasuki liang kubur itu, memasuki sakratil maut. Wajah sakratul mauti, surat Al-Qaf itu, wajah sakratul mauti bil haqqi dzalika minhu tahwil, insyaallah. Artinya pasti akan datang sakratul maut, yang mana kemautan itu pasti dengan pasti bil haq, pasti ada, dan itu semua kita tidak maunya. Tidak ada orang yang mau mati, tidak ada. Ayat lain, tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Apa yang dihadapi ketika sakratul maut? Banyak godaan-godaan.
Hati ketika sakratul maut itu banyak godaan-godaan yang syaitan, yang kata orang dari mengembang-embang, yang berpura-pura kiainya dan seterusnya, mengaruhi untuk waliyadzubillah mengajak murtad. Ini adalah suasana kita sakratul maut. Nah, orang Tijani dengan amal yang simpel dan bebas waktunya, bisa dikatakan bebas itu karena banyak waktu. Itu kita dihadiri Rasulullah juga ketika mengungkar nakir. Ini adalah keistimewaan. Tapi itu pun juga masih ada yang tidak mengamalkannya. Saya pernah ditanya oleh teman saya, bukan kiai, tapi ini nggak menyalahkan ya. Menurut antum gimana soal toriko? Toriko itu kok menurut saya akan adalah menengah ke bawah. Oh, ya. Terus gimana totalnya ini? Kalau kita jumlah ini gimana? Kalau menurut saya mengikuti torikot adalah menengah ke atas. Nah, kok bisa? Saya jawab dulu. Orang bertorikoh itu karena dia umum torikoh apapun. Mereka punya guru, punya gandolan, punya guru. Yang mana guru itu langsung sambung kepada Nabi, dan itu ada garis-garis hukum-hukumnya dan menjadi kewajiban atau diwajibkan kepada muridnya. Itu namanya pengikut toriko. Misalnya sekarang kalau orang tidak mengikuti toriko, di dalam Al-Quran istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama ilaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin ila akhir ayat. Di situ ada perintah istighfar. Ini kalau tidak berguru, ini kalau saya dengan teman saya nih, wow, ya bodoh dia ini. Kalau sekarang kita tidak bertoriko, coba itu istighfar mau berapa kali? Ya, selawat solu diperintah syariat, zikir diperintah dalam Al-Quran. Sementara kalau orang tidak bertoriko, ente mungkin berapa istighfar tidak tahu kalinya. Berapa? Nah, saya pernah sowan kepada Yai Nurul Huda Jazuli, profesor, niku guru saya. Dulu saya mondok di sana. Beliau Yai Nurul Huda itu mengetahui kalau saya ini anaknya Yai Umar Bedowi yang pengikut Torikoh Al-Tijani. Kalau dengan bahasa saya itu tiba-tiba giles bagus nek kalau pikir-pikir wong bertorikoh itu ya bener. Paham kan? Ternyata bener loh Gus, kados ramani jenengan iki seperti abahnya ini mengikuti torikoh itu bener kok saya pikir-pikir. Karena apa? Ya sekarang kalau kita tidak bertorikoh, maka berapa kali kita istighfar, berapa kali kita berselawat, berapa kali kita berzikir. Ini hikmah dari bertorikoh. Lah kalau jenengan ini kan punya tuh batasan-batasan. Saya jawab enggak. Satu waktu itu cuma ada di Torikoh Tijani yang saya miskin ini ada muziarah kuil. Tapi karena saya guru saya tak menjawab nih. Tapi dia tak apa-apa. Itu adalah hak, itu adalah benar, itu pendapat dan itu tidak salah. Saya tidak pernah menjawab kalau tentang atam muziarah. Karena atam muziarah ini harus dilihat dengan yang panjang lebar lama. Sampai sekarang mungkin bukan jalan-jalan. Kalau sekarang dikatakan atam muziarah terus tanya jawab gak mari-mari ya. Masih tak jawab gak mari-mari tak waktu ini. Jadi itu nih. Jadi hikmah daripada kita mengikuti torikoh adalah banyak sekali. Ini al-waqi'iyah yang terjadi pada saya. Jadi kalau saya jumlah, kalau saya total mengikut torikoh dengan tidak, maka lebih menang menurut saya bertorikoh. Bertorikoh itu kan dengan sambung kepada Syekh Ahmad Tijani melalui KTP terus dan seterusnya sampai Rasulullah. Berarti jenengan punya sangat sambungan dan misinya jenengan seyogyanya dihafal. Ini penting, al-muhim ini mesti jenengan ini hafal itu. Jadi jangan menjadi orang yang cerdas, yang pinter,
berhak bertanya. Hukum-hukum Thariqah Tijaniyah maktubi kutubi Thariqah. Hukum-hukum Thariqah Tijaniyah ada di beberapa kitab-kitab. Benar, tidak apa-apa. Tidak cangkolan sampean nanya aji masalah hukum-hukum Thariqah. Cok takut sampean. Nekak bener cangkolan, nekak ilmu. Tanya supaya dan jenengan sudah jenengan paham terus tambah hikmah. Ini menunjukkan insya Allah tambah semangat. Sambil tanya akidah Habib Idrus, namanya lebih dekat dengan Habib Idrus. Habib Idrus adalah apa antum semuanya. Muqaddam itu abah. Kenapa takut-takut dengan abah? Ya karena dimarahi ya tidak apa-apa. Gitu. Ini adalah Thariqah Tijaniyah. Kembali para Thariqah Tijaniyah as-safah adalah Thariqah Tijaniyah adalah masya Allah. Ini tinggal kita bersyukur. Mulai di dalam Al-Quran, yu'til hikmata, yu'til hikmata mayyasha. Ini kalau kita hubungan tadi. Kalau Allah Taala, Bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata mayyasha. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Allah memberikan hikmah. Memberikan apa? Hikmah itu dunia akhirat. Ya, semuanya, keluasan, keenaan, kenyamanan, keamanan dunia sampai di akhirat. Ini namanya hikmah. Jadi Allah memberikan hikmah pada mayyasha, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Juratul Qaidah, alaikum bisyukrillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Apa itu yang kita syukuri? Adalah fikulillah di setiap saat, di tiap menit, di tiap detik. Apa itu? Ala ni'amin fadot wa ammat wa khossoti. Apa yang kita syukuri? Adalah kita diberikan nikmat. Beberapa nikmat. Amat dan imat secara umum, secara umum banyak. Orang Tijaniyah harus bersih, harus suci, rajin. Ini kalau diambil daripada sebagian nikmat itu adalah apa? Alani amin amat, alani amin fadot itu yang mengguyur, mengguyur kepada kita semuanya. Wa amat wa khossoti, secara umum dan secara khusus. Cerita satu cerita aja. Imam Syafi'i radhiyallahu an, ini tentang bahwa orang Tijaniyah ini adalah sudah menempuh berusaha untuk menjadi orang yang tidak berdosa. Tadi seperti lazim pagi, lazim sore, wajibah, istighfar dan selawat. Itu supaya kita tidak berdosa. Jadi Imam Syafi'i ini pernah belanja beli kurma. Sebelum bayar diincipi dulu, sebelum ditimbang kurma diincipi dulu. Setelah mencicipi, bayar, kemudian Imam Syafi'i ini di situ banyak apalan-apalan yang hilang. Ini berarti Imam Syafi'i ini walaupun itu tidak maksiat, walaupun itu tidak berdosa, tapi ini Imam Syafi'i beliau adalah orang masya Allah, orang itu merasa dosa sehingga sampai mendapat hilang hafalannya, semua hilang. Akhirnya apa ini? Wadul kata orang Jawa ini, sowan kepada gurunya namanya Kiai Waki. Sakautu ila wakiin su akhibudi wa arsyadani. Apa itu saya? Wa arsyadani. Asyakaitu ila wakiin su akhibudi wa arsyadani. Apa? Lupa saya itu, tapi mahfumnya insya Allah begini. Setelah hilang apalnya, sowan ke gurunya. Nah ini hikmah daripada berguru. Tadi saya kembali cerita bahwa orang yang mestinya menengah ke atas malah orang yang punya guru. Imam Syafi'i aja punya guru. Imam Syafi'i setelah hilang ingatannya, sowan kepada Kiai Waki. Kiai Waki itu gurunya saya Imam Syafi'i. Sowan, yai saya kok banyak yang hilang ingatan saya ini. Saya yang su'ahibudi. Sakautu ila waki'in su'ahibudi.
menceritakan bahwa sini habis maksiat, yaitu saya beli kurma kok sebelum saya bayar saya incipit dulu. Nah, kemudian diajari oleh, kemudian diberi akhbar niku, kemudian diajari oleh Kiai Wakil, disuruh bertobat, disuruh ini, akhirnya menjadi ingatnya kembali. Dengan ada cerita lagi yang di dalam kitab Durratul Khadijah. Orang di jalan ini mestinya ini di dalam kitab Durratul Khadijah, walakas dari abdan ala ayyi halatin. Kita menjadi orang di jalan, jangan meremehkan orang. Walakas dari abdan ala hayyi halatin. Janganlah kamu meremehkan kepada siapapun. Nah, ini ada cerita. Di situ ada namanya Syekh Ali Sirajuddin. Ini adalah ulama besar, hafal Quran, kiai, punya pondok dan sebagainya. Pernah satu saat beliau Syekh Sirajuddin ini keluar dari rumah. Sampai di jalan ada gerombol-gerombolan rame-rame. Itu ada apa? Katanya si Syekh Sirajuddin tanya orang yang gerombol-gerombol itu. Mungkin berarti kalau naik mobil berhenti dulu, ini ada apa ya? Oh, ini ada orang jual ganja. Wong Syekh Sirajuddin ini mau jual ganja kok dikerubung, kok viral, jual ganja kok viral. Orang kamu kok menghormat, kamu kok ngerubung pada orang lain jual ganja. Jangan-jangan nanti kalau gajah kamu ngubung. Jadi saya jangan-jangan nanti kalau gajah dagang kamu ngerubung juga. Tahu ngerubung? Kumpul-kumpul rame. Setelah gampangannya apa tadi? Stazari itu menghina. Setelah menghina bahwa seandainya begitu, kalau begitu ada dajjal nanti kamu juga akan datang semua kamu. Setelah itu Syekh Sirajuddin ini apal itu hilang kabeh. Apal Sapina hilang, apal Sapina, apal Iqlal hilang, apal Sorot hilang. Bingung. Ya itu. Bingung sampai stres. Syekh Sirajuddin ini stres. Kenapa saya? Sampai Fatihah, hatta Fatihah lah ya. Sampai Fatihah dulu, kiai gak apa Fatihah. Kiai gak apa Fatihah, hilang Fatihahnya. Hatta Fatihah gak apa. Bingung stres sampai munggah loteng, naik tangga lantai 2, tuh di pondoknya dia. Punya pondok terus sampai tenger-tenger, apa namanya itu? Dengar-dengar duduk di atas. Dia mikir-mikir kok nggak hafal semua. Kemudian ada kiai lagi datang. Sambat, ini saya itu begini. Oh, berarti kamu harus minta maaf pada orang yang salah. Ternyata siapa? Minta maaf ke nyuruh orang karena dia tidak dapat jalan. Sudah stres jalan dengkule loro pisan. Mau jalan mau sowan kepada orang yang disebut kiai yang dirubung tadi namanya Al-Hassas. Hassas itu jual ganja. Ayo kamu sekarang minta maaf kepada Al-Hassas itu yang kamu celah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Salatan taftahu lana biha wa bardat taysir wa tulqu biha an-nabwa wa syari'at asir wa takunu lana biha wa yawma nasira. Anta waliyuna maulana fa ni'mal maulana nasir. Salatan tunjina biha jahmal afat wa taqdilana bil hajat
وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الحياة بعد الممات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان مع السلامة والصحة والرحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين وحسنا بالصالحين وانصرنا مسلمين خاصة مسلمين هذه البلدة ومسلمين فلسطين وحواليها كل الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.